Saya izin menyampaikan kepada Anda semua di saat duka ini salam dan berkat dari Bapa Suci Paus Fransiskus. Paus Fransiskus melalui saya menghormati kenangan dan kemurahan hati dari tokoh besar gereja dan putra terkasih negeri ini, melalui doa-doanya untuk jiwa Monsignor Petrus Turang dan mengirimkan berkatnya kepada Anda semua. Paus Fransiskus juga menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah setia mendampingi Monsignor Turang selama tahun terakhir ini yang ia lalu dengan masalah kesehatan. Secara khusus, Uskup Agung penerusnya, Monsignor Hieronymus Pakaenoni, para iman Keuskupan Agung Kupang, keluarga yang hadir di sini, semoga Monsignor Turang memandang kita dari surga dan memberkati kita semua. Amin. Ya, beliau orang baik ya, selalu berpikir positif dan beliau selalu kerja untuk rakyat kecil, itu yang saya tahu. Sebagian hidupnya diabdikan untuk mengembangkan masyarakat. Jadi beliau menjadi sekretaris eksekutif di KWI, namanya Komisi PSE, Pengembangan Sosial Ekonomi. Tugasnya berkeliling di seluruh Indonesia untuk berusaha mencari jalan pemberdayaan masyarakat. Sampai ketika beliau diangkat menjadi uskup tahun 1997 bersama-sama dengan saya, beliau selalu di dalam konferensi Wali Gereja Indonesia mempunyai tugas yang seperti itu. Jadi pemberdayaan. Terkait dengan kata-kata bahasa Latin, verba docent exempla trahun. Kata-kata cuma mengajar, tapi contoh adalah menarik. Dan Monsignor Turang telah berbuat ini. Di waktu dia menjadi imam, tapi juga ketika dia menjadi uskup. Luar biasa. Contoh, memberi contoh bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan dan perbuatan. Dan yang kedua ialah fortiter in re, suaviter in modo. Monsignor Turang teguh pada prinsip, tetapi lembut dalam cara. Memang banyak yang kering takut pada beliau, tetapi Monsignor Turang senantiasa merangkul dan menjadi sahabat. Dan yang terakhir, saya ingat akan kata-kata dari Santo Yohanes Paulus yang kedua. Dendam itu untung jangka pendek, tetapi rugi jangka panjang. Pengampunan adalah rugi jangka pendek, tapi untung jangka panjang. Dan ini dibuat oleh Monsignor Turang. Beliau banyak sahabat. Karena apa? Karena pengampunan yang dia nyatakan. Pengampunan menciptakan persahabat. Presiden Prabowo datang juga, luar biasa. Biar cuma 5 menit. Kalau saya mati mungkin kepala desa tidak ada yang datang. Monsignor Turang. Banyak sahabat dan banyak yang menolong. Menurut refleksi saya, tanpa Piturang tidak mungkin saya masuk dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia. Sekali lagi, kalau bukan karena Tuhan memakai Piturang, rasanya mustahil saya berada di lingkungan Konferensi Wali Gereja Indonesia hampir 10 tahun sebagai pastor dan hampir 22 tahun sebagai uskup.
Karena itu selalu saya memberi kesaksian Piturang adalah mentor ulung, guru yang handal, rekan kerja yang tiada duanya, dan sahabat sejati. Pelajaran terpenting dari Piturang bagi saya dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan imam, bagi Bapak Uskup, adalah menghormati dan mencintai imamat. Piturang muda, Anda mungkin belum menyaksikannya, adalah manusia yang paling ganteng di seluruh ibu kota Jakarta. Sudah tua saja masih ganteng, apalagi muda. Karena beliau Indo, bapaknya India, mamanya orang Manado di Indonesia. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kalau Piturang itu ganteng satu, saya ganteng dua. Satu yang menjadi kenang-kenangan manis yang mengikat persahabatan kami adalah Piturang dan saya ini sama-sama imam projo yang lama sekali ditugaskan di luar keuskupan sendiri. Saya sudah lebih dari 33 tahun. Piturang mungkin lebih lama. Kami membuktikan dua hal yang amat fundamental. Imam projo bukan jago kandang. Supaya Romo Amros dan kawan-kawannya yang kamu sombong di Kupang ini, wawasan masih kurang, jam terbang keok, hanya mengaku-mengaku saja. Kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, imam projo adalah imam gereja Katolik universal, imam misioner global. Kita bukan taputar-taputar saja di Oeleta, Sikumana, TDM, dan lain-lain. Beliau adalah seorang yang hidupnya keras. Keras bukan kepada orang lain, pertama-tama keras kepada diri sendiri, hingga ia pun tampak keras kepala dan keras hati, menuntut orang lain untuk keras di dalam hidupnya sendiri. Maka dalam pesannya kepada saya dengar, kepada para imam saat tabisan 19 imam, hendak para imam, gembala, jangan mencari diri sendiri, tetapi menghidupi identitas imamatnya, menyadari rahmat Allah yang begitu besar dalam dirinya dan hidup. Dan itulah Monsinyur Petrus Turang tidak pernah mencari dirinya sendiri. Mau disebut galak, mau disebut keras, mau disebut otoriter, tidak apa-apa. Yang penting ia mengabdi. Ia setia kepada Allah dan mengabdikan diri secara total kepada umat dan masyarakat yang dipercayakannya. Maka dalam sebuah televisi dituliskan seorang pribadi yang telah mengabdikan diri demi kesejahteraan masyarakat telah tiada. Ia tidak mau umat semaunya. Kita bertindak seenak perut, memberontak, maka dia arahkan dengan caranya yang keras dan tegas, tetapi sesungguhnya penuh belas kasih yang luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Uskup Petrus Turang
berkeliling berbuat baik, apapun komentarnya, karena ia tidak mencari dirinya sendiri, ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Maka berbahaya bagi para pemimpin umat dan masyarakat yang belum selesai dengan dirinya sendiri, akan mencari diri sendiri, mengorbankan mereka yang dipercayakan kepadanya. Bapak Uskup Petrus Turang telah menunjukkan bagaimana menjadi seorang gembala yang harus sudah selesai dengan diri sendiri. Marah-marah itu yang saya bilang tegas itu gimana saya. Jadi kayak macam onta yang tegas, hidup ikut situasi, prinsip tinggi itu ada dia punya. Selama jalan, kalau sudah di surga, ingatkan. Saya juga hampir mau meninggal. Ingat, ya, kita ketemu di surga, jangan di neraka. Space non confunded. Pengharapanmu tidak mengecewakan. Sekian dan terima kasih. Ooh.